Apa kabar mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. DPR RI prihatin dengan semakin rendahnya minat generasi muda Indonesia menjadi petani. Untuk itu DPR mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan dan membuat program insentif agar generasi muda kembali berminat menjadi petani. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon menyesalkan minimnya minat generasi muda saat ini untuk menjadi seorang petani. Menurutnya, menjadi seorang petani merupakan hal yang membanggakan dan sangat berpotensi menjadi seorang wirausaha yang sukses. Oleh karena itu, Herman mendorong agar pemerintah segera melakukan langkah dan terobosan untuk menumbuhkan minat generasi muda agar mau terjun ke sektor pertanian. Salah satunya dengan merubah citra petani dan melakukan inovasi secara modern dalam bertani. Jangan berbalik, karena ketidakekonomisannya di sektor ini, di sektor pertanian, di sektor perikanan, di sektor kehutanan tidak menarik bagi para pelaku-pelaku usaha kecil. Pada akhirnya generasi berikutnya lebih baik menjadi profesi usaha di bidang lainnya. Selain itu, Herman menjelaskan saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia terjadi kekurangan generasi penerus pertanian. Kondisi ini bisa menjadi bom waktu yang mengancam kelangsungan sektor pertanian. Dirinya menambahkan bahwa dari sisi infrastruktur pemerintah belum pro terhadap para petani, karena pemerintah saat ini hanya fokus pada infrastruktur pembangunan semata. Dua aspek, sarana prasarana termasuk di dalamnya adalah infrastruktur dan kepastian usaha berkaitan dengan harga produksi mereka. Ini yang harus mendapatkan perhatian khusus dan jika mana perlu, ya buatkan pasal yang secara khusus, buatkan undang-undang secara khusus. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional di daerah meningkatkan pengawasan terkait peredaran sejumlah narkoba jenis baru yang meresahkan masyarakat, seperti Carnovein dan Zenit. Komisi 3 juga mengkritisi overkapasitas sejumlah lapas di daerah. Komisi 3 menemukan sejumlah lapas kelas 2A yang kondisinya overkapasitas di beberapa lokasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, Komisi 3 juga menemukan maraknya peredaran narkoba berjenis Carnovein dan Zenit di dalam lapas. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua Tim Rombongan Desmond J. Mahesa mempertanyakan kinerja kepolisian dan BNN karena peredaran narkoba di Kalimantan Selatan semakin mengkhawatirkan. Hal ini yang membuat jumlah narapidana yang ada di lapas kelas 2A Banjarmasin mengalami kelebihan kapasiti hampir 7 kali lipat dari daya tampung yang seharusnya. Zenit lagi dioperasi, ya inilah persoalan-persoalan hari ini. Ternyata narkoba jadi penyakit yang susah ditanganin dan luar biasa sekali perkembangan Zenit sekarang kan. Tentunya harus kontan, penindakan tanpa pencegahan kan omong kosong. Malah pencegahannya harus di atas daripada penindakannya. Harusnya begitu. Anggota Komisi 3 Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga mempertanyakan overcapacity yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurutnya ada ketidakseimbangan antara jumlah napi dengan petugas lapas, yang mana jumlahnya hanya 8 orang. Selain itu, Habib juga menjelaskan ada peredaran narkoba jenis baru di Kalimantan Selatan, yaitu Carnovein dan Zenit. Ada yang namanya Carnovein dan Zenit. Pada waktu yang sama, kita sedang meneliti BPOM dan polisi yang terlibat. Dan kalau sampai BPOM dan polisi terlibat, kita tindak lebih keras lagi. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengajak para pemuda Indonesia untuk memaknai Sumpah Pemuda dengan aktif mengisi kemerdekaan dengan berkiprah di berbagai bidang. Taufik Kurniawan juga mendorong agar generasi muda menjadikan Jenderal Sudirman sebagai role model atau tokoh panutan yang memiliki karakter kuat. Dalam orasi kebangsaan di hadapan para peserta apel Jambore, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mengajak para pemuda Muhammadiyah dan pemuda Indonesia umumnya untuk mengisi kemerdekaan dengan mendarma baktikan kemampuan yang dimiliki untuk berperan dalam pembangunan sesuai dengan jiwa Sumpah Pemuda. Taufik Kurniawan mendorong agar generasi muda menjadikan Jenderal Sudirman sebagai role model atau panutan agar angkatan muda ini bisa memiliki karakter yang kuat. Jangan pemuda Muhammadiyah menjadi penonton. Jangan terjebak dengan retorika.
Jangan terjebak dengan kulturalisme individual. Tetapi ingatlah trilogi Kokam. Trilogi Kokam merajut ukhuwah, meninggikan dakwah, menjaga NKRI. Taufik Kurniawan menambahkan para pemuda perlu merefleksikan hasil dari reformasi politik tahun 1998 karena reformasi telah memberi ruang kepada semua anak bangsa tanpa membedakan latar belakang apapun untuk bisa terjun menjadi pemimpin politik. Saya hanya berharap jadilah pemimpin-pemimpin dan calon pemimpin yang amanah. Jangan pemimpin-pemimpin yang legality. Jangan pemimpin sok kuasa. Jangan menjadi pemimpin yang karbitan. Tetapi jadilah pemimpin yang sejatinya pemimpin. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah di situ. Rihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan program pembibitan jagung hibrida, sehingga diharapkan produktivitas jagung hibrida Indonesia menjadi lebih baik dan dapat mengurangi impor. Ditemui dalam rangka pengawasan dan peninjauan budidaya jagung hibrida, pembibitan ikan patin, dan kebun bibit rakyat, serta peninjauan ketersediaan beras bulog, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi, baru-baru ini, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan, jagung hibrida Indonesia hanya membutuhkan pembibitan yang banyak untuk dapat meningkatkan produksi panen berbagai jenis jagung. Jagung hibrida kita hanya perlu perbanyakan bibit. Kalau dari sisi kualitas, hasil pertumbuhannya juga sangat menjanjikan. Ada yang sampai 10 ton. Jadi saya pikir ini terobosan. Kenapa kita harus bertahan dengan benih yang dari luar negeri? Pertama jaminan keamanannya, terus kemudian ketahanannya terhadap hama kan juga tidak semuanya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi Amro yang menilai khusus lahan jagung Indonesia sangat luas penganggarannya dan saat ini bisa dikatakan berhasil. Alhamdulillah kita meninjau di Provinsi Jambi itu ada 146 hektar. Target yang dicapai alhamdulillah berhasil, kelompok yang dicapai alhamdulillah ada, dan bekerja sama dengan perusahaan itu sangat bagus, bisa memberikan contoh bagi provinsi-provinsi yang lainnya. Dari Jambi, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusri Hayanti, wassalam.